Shalom semuanya. Kita hari ini mau melanjutkan pelajaran kita. Kita sedang belajar dari surat 1 Petrus. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang ke-6. Dan tema kita hari ini adalah meletakkan pengharapan atas kasih karunia. Dan hari ini kita bahas sampai ayat 13, pasal 1 ayat 13. Mari kita lihat ayat 13, kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara ikuti semua pembahasan saya sebelumnya dari surat 1 Petrus, maka mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, itu Petrus sementara menyampaikan ada banyak hal yang baik, ada banyak keuntungan, ada banyak berkat yang diterima oleh orang-orang pilihan atau orang-orang percaya. Nah, sekali lagi saya mau ulang. Apa sih yang kita dapat waktu kita jadi orang percaya? Pertama, dikuduskan oleh Roh Kudus. Itu di ayat yang kedua. Lalu menerima percikan darah Kristus, ayat kedua. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, ayat 3. Lalu memiliki pengharapan pada warisan surgawi, ayat 3-4. Dipelihara oleh kekuatan Allah, ayat 5. Memperoleh sukacita yang mulia dan tak terkatakan, ayat 8. Mendapat keselamatan jiwa, ayat 9. Dan ayat 10-12 yang minggu lalu saya bahas, yaitu kita dilayani oleh pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita dilayani oleh para nabi, oleh para rasul, oleh Roh Kudus, dan para malaikat. Dan puncaknya waktu Yesus datang pertama kali, dia melayani kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, jadi berarti orang percaya itu dapat begitu banyak hal. Nah, setelah Petrus membicarakan itu, Petrus mulai ayat ke-13 beralih kepada perintah-perintah. Dan perintah itu ditunjukkan lewat ayat 13 itu. Kata pertama di situ adalah sebab itu. Sebab itu menghubungkan semua yang dibahas dalam 12 ayat itu dengan ayat berikutnya. Sebab itu. Saya tidak mungkin berjalan-jalan lalu ketemu Bapak Nathan. Bapak Nathan, sebab itu kan tidak bisa. Harus ada sesuatu lebih dulu baru bisa ada sebab itu. Karena begini, maka atau sebab itu kamu harus begini. Nah, adanya kata sebab itu menunjukkan sebab apa? Sebab semua hal yang telah kamu terima di ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat 12 itu. Yang tadi kita sudah lihat. Ya, karena kamu sudah terima itu, sebab itu bla 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 bla, dan perintah-perintah itu diberikan. Nah, karena itu memulai ayat 13 ini Petrus memulai dengan perintah pertama. Dan perintah pertamanya ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Intinya di mana? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Karena itulah ini yang saya angkat sebagai tema kita. Nah, sekarang kita mau belajar satu ayat ini saja. Kita mau bahas beberapa hal. Pertama, apa artinya meletakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Itu tuh artinya apa?
Nah, untuk mengetahui artinya, saya mau mengajak kita bahas frase demi frase atau kata demi kata. Pertama, mari kita bahas soal pengharapan. Letakkanlah pengharapanmu. Ada pengharapan di situ. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengharapan di sini, atau lebih tepatnya pengharapan apa yang sedang Petrus bahas di sini? Nah, dari konteksnya kita bisa lihat bahwa memang orang Kristen hidup dengan banyak harapan. Ya, kita itu adalah orang-orang dengan pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Pengharapanku hanya Yesus saja, ya. Kita punya banyak pengharapan. Nah, pengharapannya apa? Ada beberapa pengharapan dilihat dari konteks. Pertama, pengharapan akan keselamatan akhir atau keselamatan yang sempurna. Seperti saya jelaskan pada bagian sebelumnya, pengharapan itu ada aspek keselamatan itu ada aspek masa lalunya, masa kininya, dan masa akan datang. Jadi di satu sisi kita itu memang sudah selamat. Itu terlihat dari ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu dikatakan telah mencapai. Berarti kita sudah selamat. Tapi sementara dikatakan kita telah mencapai keselamatan jiwa, ayat 5 bilang begini. Kamu menantikan keselamatan. Berarti keselamatannya masih dinantikan ya. Sudah selamat atau masih menantikan? Nah, ini dua aspek dari keselamatan. Yaitu bahwa di satu sisi kita memang sudah selamat. Tetapi keselamatan kita tuh belum penuh. Keselamatan kita tuh belum sempurna. Oke, sekarang pikir. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia bentuk manusia dari debu tanah kan? Habis itu dia atau tiup. Maka manusia menjadi makhluk hidup kan? Nah, karena kita dibentuk dari tanah, maka kita punya tubuh. Tapi karena ada roh yang dihembuskan, maka kita punya roh atau jiwa. Maka manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan roh atau jiwa. Roh dan jiwa itu sama saja, tidak dibedakan. Ya. Nah, berarti manusia yang disebut manusia seutuhnya, yaitu manusia dengan tubuhnya dan rohnya atau jiwanya. Kalau hanya tubuhnya saja, itu setengah, baru 50%. Kalau cuma roh saja, baru 50%. Nah, waktu Ibu Yana meninggal dunia, maka jiwanya atau rohnya masuk surga. Contohnya, ya, waktu Ibu Yana meninggal dunia, baru jiwanya atau rohnya saja yang masuk surga. Tubuhnya kan masih di kuburan. Berarti Ibu Yana ini memang sudah selamat masuk surga ya, tapi baru setengah. Masih ada suatu keselamatan akhir yang sempurna, yaitu ketika jiwa atau rohnya ibu itu bergabung dengan tubuhnya pada waktu hari kebangkitan. Nah, kita semua masih menantikan itu. Jadi sudah selamat? Sudah. Tapi masih menantikan keselamatan yang utuh, keselamatan yang penuh, sempurna. Nah, kita itu hidup dalam pengharapan itu. Nah, ayat 5, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, maka kita itu punya pengharapan. Dan pengharapan kita tuh harus punya pengharapan ke sana. Ya, makanya kenapa orang Kristen tuh ya ada duka cita kematian, habis itu kita langsung habis kubur kita langsung bikin acara syukuran, ya. Dan ingat waktu pendeta kubur orang mati itu dia bilang bahwa ya biasa bicara bahwa satu hari nanti akan dibangkitkan, ditaburkan di dalam kefanaan, dibangkitkan di dalam kekekalan, ya, ketidakbinasaan. Jadi kita punya harapan di sana. Harapan kedua orang Kristen itu adalah seperti yang kita sudah bahas secara khusus, yaitu harapan untuk mendapatkan warisan surgawi. Ayat 3 dan 4. Suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
Ingat saya sudah jelaskan, warisan beda dengan upah. Upah itu karena melayani, karena berbuat baik. Tapi warisan itu karena kamu anak. Ya, waktu kita percaya Yesus kan kita jadi anak. Karena kita jadi anak kan ada warisannya. Tapi kalau ini anak dia rajin melayani lagi, maka dia dapat tambahan upah, rewardnya. Nah, sebagai anak, kita itu disediakan warisan oleh Bapa kita di surga. Nah, hidup kita ini ada harapan bahwa kita akan punya warisan itu. Sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri seberang. Ya, hartaku di sana seberang langit biru. Itu warisan. Jadi kita hidup itu dengan pengharapan untuk mempunyai warisan surgawi. Ketiga, kita itu mengharapkan apa? Mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Lihat ayat 13. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu. Kapan? Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itu ayat ini dalam teks Yunaninya model bunyinya begini. Ya, itu tulisan Yunaninya dan transliterasinya. Ya, lihat saja ya. Nggak usah baca ya, saya baca juga saudara tidak mengerti juga. Ya, kita langsung ke terjemahan literalnya. Karena itu, ikatlah pinggang akal budimu dan berjaga-jagalah, berharaplah sepenuhnya atas karunia yang sedang dibawa kepadamu dalam penyataan Yesus Kristus. Dari struktur bahasa ini, ya, en apokalipse Yesus Kristus, pada penyataan Yesus Kristus, apokalipsis itu biasa kata yang dipakai untuk menunjuk akhir zaman. Jadi memang tidak dibilang tentang kedatangan Yesus, tapi pada waktu penyataan Yesus Kristus itu pasti menunjuk pada akhir zaman, waktu Yesus datang kembali. Maka dengan demikian dari struktur bahasa ini, pengharapan kita itu diarahkan pada apa? Pengharapan kita itu diarahkan pada kasih karunia. Kasih karunia ini kapan kita terima? Waktu Yesus datang. Dan itu berarti sebenarnya pengharapan kita. Kita juga berharap terhadap kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dulu waktu saya kecil ada lagu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali lagi ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila bertemu dengan Yesus. Hatiku sangat rindu. Dan sisa yang berikut. Saya lupa ya. Tapi itu artinya menunggu, itu artinya ada kerinduan tentang kedatangan Yesus. Nah, kita itu hidup punya pengharapan juga. Punya pengharapan untuk lihat Yesus Kristus datang. Saudara bayangkan Alkitab bilang bahwa waktu Yesus datang tiba-tiba. Saudara bayangkan satu. Kadang-kadang kalau saya duduk sore-sore lihat ke langit. Tiba-tiba langit seperti robek. Lalu malaikat-malaikat datang dari 4 penjuru bumi. Dan Bapa Tua muncul di tengah-tengah awan-awan penuh dengan kemuliaan. Wih, itu mengerikan. Ya. Tapi itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nah, orang Kristen itu juga hidup seperti itu. Punya pengharapan bahwa insya Allah waktu kita masih hidup begini, kita mata akan melihat langit. Tapi kalau kita sudah mati juga jangan khawatir juga bahwa Alkitab bilang pada waktu tanda diberi, dia muncul di awan, kubur-kubur terbuka. Kapadala terbuka. Ya. Namosain terbuka, Nun Hila terbuka, semua pecah. Lalu orang mati terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Dan itulah yang terjadi waktu lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ada pertemuan di udara, kenapa? Karena waktu Yesus datang di udara, ini naik semua. Wah, kita hidup dengan pengharapan begitu. Dan pengharapan keempat
Itu di ayat 7. Yaitu pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan diri. Waktu Yesus datang, kita semua akan memperoleh pujian, kemuliaan, penghormatan. Jadi tidak peduli kita punya model bagaimana, keadaan bagaimana, miskin melarat bagaimana. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, kita betul-betul dimuliakan, dihormati. Nah, itu pengharapan kita. Seorang Kristen harus hidup dengan pengharapan begini. Kalau saudara tidak punya pengharapan begini, mending tidak usah jadi Kristen saja. Karena Kristen hidup dengan pengharapan semacam ini. Dan saudara-saudara, pengharapan itulah yang membuat kita kuat. Orang kalau punya pengharapan, itu dia kuat menahan persoalan. Kalau saya janji pada saudara tanggal 1 nanti, ya 1 Juni nanti saya akan kasih saudara 100 juta. Tapi sekarang ini saudara tidak punya uang, makan susah. Saudara kuat bertahan? Ya. Makan sedikit-sedikit susah sengsara sekarang. Saudara tahan, kenapa? Karena ada pengharapan tanggal 1 nanti. Dapat 100 juta. Sekarang itu tahan. Ya toh? Kalau saudara ada ikut investasi apa kayak apa begitu ya. Sekarang tuh masih hidup susah ya. Tapi ada pengharapan bahwa suatu hari nanti ketika telah berhasil investasinya, saya akan jadi orang miliarder ya. Begitu ya. Ada pengharapan itu bikin kita tuh kuat. Walaupun sekarang susah sengsara, tapi karena mata ditaruh di pengharapan. Makanya 1 Petrus 1 ayat 6 itu dibilang, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kamu berduka cita karena pencobaan, tapi kamu bisa berbahagia, bisa bergembira. Kenapa? Karena matamu, imanmu diarahkan pada semua hal baik tadi. Itu harapan itu. Ya, karena itulah kenapa mahasiswa perlu belajar capek-capek? Ada harapan suatu hari sudah. Begitu. Jadi kalau ada pengharapan kita kuat. Coba kalau ada orang tenggelam di laut. Ya, Pak Dimas tenggelam di laut dan tidak bisa berenang. Karena tidak bisa berenang jadi begitu tenggelam, karena saya tidak bisa berenang jadi sudah tidak usah bergerak-bergerak juga percuma, lebih lipat tangan turun pelan-pelan ke dasar. Begitu? Tidak kan? Biar tidak bisa berenang juga pokoknya sembarang saja. Dapat kayu, dapat apa, dapat orang piting dia. Ya kan? Kenapa? Karena ada pengharapan. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, lama-lama dia lepas itu kayu dan selesai. Nah, maka pengharapan itu bikin kita tetap kuat. Ya, jadi itu soal pengharapan. Sekarang yang kedua. Letakkan seluruhnya. Karena kita disuruh meletakkan pengharapan kita seluruhnya. Kata letakkanlah, elpisate, dalam bahasa asli, bisa berarti taruhlah. Nah, ini dalam bahasa Yunani ada dalam bentuk imperatif aorist aktif namanya. Imperatif itu perintah. Taruhlah, letakkanlah itu perintah. Aorist menunjuk pada tindakan yang harus dilakukan dengan keutuhan, keputusan yang jelas. Aktif itu artinya subjeknya, orang percayanya harus secara aktif. Jadi makna letakkanlah di sini dalam hubungan dengan pengharapan itu apa? Artinya taruhlah, arahkanlah pengharapanmu secara sadar, secara penuh, secara total kepada kasih karunia. Secara total, karena total makanya dikatakan seluruhnya, ayat 13, letakkanlah seluruhnya. Itu menunjukkan ketotalan. Ingat ya, berarti pengharapan kita itu harus total ke sana itu, ke kasih karunia itu. Jadi tidak boleh ada pengharapan setengah-setengah. Tidak boleh sambil berharap pada Tuhan, tapi berharap juga pada dunia. Ya.
Karena itulah maka beberapa terjemahan, misalnya terjemahan ESV itu set your hope fully. Ada kata fully, penuh di sana. Dalam New American Standard Bible, fix your hope completely. Complete. Ya, itu menekankan totalitas pengharapan. Karena itulah maka, tadi saya bilang tentang pengharapan kita, tapi pengharapan itu harus total. Kepada siapa? Pada apa? Pada kasih karunia. Nah, memangnya apakah ada orang yang punya pengharapan tapi tidak total? Ada. Saya ambil contoh dari Alkitab. Pada waktu Sodom dan Gomora terbakar, lalu Lot dan keluarganya kan keluar. Lalu Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu jadi tiang garam. Waktu istri Lot lihat ke belakang jadi tiang garam, ini pasti bukan sekedar lihat biasa hanya karena kepengen tahu. Kalau hanya sekali kepengen tahu saja, masa sih harus jadi tiang garam, dihukum begitu? Itu berarti bahwa menoleh ke belakang ini sebuah pelanggaran serius. Masalahnya istri Lot disuruh lari dari Sodom yang akan dihancurkan. Tapi dia masih menoleh ke belakang. Itu semacam bermakna simbolis yang menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya tidak terlalu rela meninggalkan Sodom. Jadi kaki ke sana, tapi mata ke sana, hati ke sana sebenarnya ya. Nah kalau begitu sebenarnya dia mau di sana atau mau di sana? Kalau mau di sana kenapa kaki maju? Berarti dia mau di sana. Kalau kaki maju kenapa lihat ke belakang, menoleh? Kalau begitu dia jalan maju tapi tidak sepenuhnya, tidak total. Itu sama dengan orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka mau menuju mana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka keluarlah rombongan besar dari Mesir mau ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di tengah jalan bagaimana? Bilangan 11, 4-6. Orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Sudah pernah lihat orang sampai menangis gara-gara tidak ada daging? Ini orang besar loh, bukan anak-anak. Orang dewasa semua. Nah tapi itu orang Israel begitu. Lalu mereka bilang apa? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Bayangkan sampai ingat bawang merah, bawang putih, bawang pre sampai menangis-menangis tuh ya. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, walau diselamatkan dari perbudakan Mesir dan sedang menuju tanah perjanjian, tapi rupanya masih ada juga yang merindukan Mesir ya. Dengan ikannya, bawang merahnya, bawang putihnya, bawang pre-nya, cocor bebek, eceng gondok dan lain-lain ya. Ingat kangkung, sayur putih, ya, kepiting rebus, biawak dan macam-macam. Ingat semua di belakang. Bayangkan berarti ini mau menuju tanah perjanjian, tapi kenapa hati dan pikiran ini pada itu segala macam bawang-bawang di sana? Jadi sebenarnya lu mau ke sana atau mau ke sana? Mereka berharap pada tanah perjanjian, yes, tapi rupanya tidak total. Makanya masih ingat ke belakang. Kalau ada orang yang pernah dapat mujizat luar biasa jalan di atas air, itu Petrus, ya. Matius 14. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya dia sempat bisa jalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Awalnya Petrus berharap penuh pada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai arahkan pandangannya pada angin dan gelombang, pengharapannya goyah. Akhirnya dia mulai tenggelam. Artinya pengharapannya tidak bertahan secara penuh. Oke, itu dari Alkitab. Sekarang kita lihat contoh. Adakah contoh dalam hidup hari-hari di mana kita menaruh pengharapan pada Tuhan tapi tidak penuh? Banyak.
Oke, kalau saudara mau lamar masuk polisi, berdoa, habis berdoa, sogok. Jadi sebenarnya saudara berharap pada Tuhan atau berharap pada koneksi dan uang? Itu Tuhan juga ya, makanya berdoa. Atau contohnya mau pilkada atau pemilu, jadi caleg. Berdoa. Habis itu serangan fajar. Sebenarnya dia berharap pada siapa? Kalau dia memang sudah berdoa berharap pada Tuhan, kenapa harus pakai serangan fajar? Kalau dia pakai serangan fajar, kenapa pakai berdoa? Artinya berdoa itu menunjukkan dia sedang berharap pada Tuhan. Tapi ternyata harapannya itu tidak total pada Tuhan, masih berharap pada kekuatan uang. Sehingga dia harus pakai serangan fajar. Lamar pekerjaan. Berdoa minta Tuhan sungguh-sungguh, tapi habis itu cari jalur jalan belakang. Ya sebenarnya kamu berharap pada Tuhan atau berharap pada orang yang buka kasih kamu jalan belakang. Berarti harapanmu pada Tuhan sebenarnya tidak total, tidak utuh, tidak penuh. Ya, dan kita lihat itu terlalu banyak di dalam hidup kita. Ya, paling-paling kita bisa mengatakan bahwa kita berharap pada Tuhan, tapi tidak penuh. Bukti lain juga adalah bahwa ketika orang bisa menantikan janji Tuhan, tapi dia bisa mengambil jalan pintas ketika dia rasa Tuhan belum kabulkan. Oke, saya kasih contoh. Uh, 7 Oktober 2011. Itu hari pernikahan saya. Saudara, hari-hari lain aman-aman. Tiba hari pernikahan itu hujan hajar. Itu dari pagi itu non-stop. Sementara mau acara resepsinya bukan di gedung, tapi di lapangan. Itu ada di sebelah Frobomore Mall itu. Ya, yang sekarang jadi apa itu? Ya di belakang pokoknya masih lapangan di situ. Dan tidak ada tenda. Tapi itu hujan tuh gila-gilaan. Wih, pada saat ini kursi-kursi, ribuan kursi sudah ditaruh di situ. Sound system apa segala macam sudah beri dan baru hujan hajar di situ. Dan saudara bayangkan bahwa kalau hujan tidak berhenti itu pasti acara kacau. Lalu ada yang bilang, ini mungkin sebaiknya waktu kira-kira masih jam siang itu awan hitam menggumpal di langit. Ada yang bilang coba pergi ke sewa itu laser pemecah awan. Tapi kita punya koneksi mana bicara itu laser seperti itu, ya. Nah, pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan nyatakanlah mujizatmu dalam nama Yesus. Awan pergi. Tapi tidak pergi-pergi juga. Lalu datanglah seseorang. Bapak, ini bagaimana kondisi ini? Ya itu sudah bagaimana sudah. Kalau Bapak berkenan saya bisa tolong. Tolong bagaimana? Saya bisa tolak awan. Ya, maksudnya tolak awan bagaimana? Lalu dia mulai buka bajunya, Bapak lihat ini, dada merah-merah semua nih. Ya, itu saya pakai lombok besar itu loh. Jadi rupanya dia tolak awan dan ini saya sakit. Maksud kenapa sakit? Karena awan itu akan bergerak tergantung dia tolak dari sini. Ya, supaya kuat dia mesti tekan dadanya kuat-kuat pakai lombok baru awan bergerak. Wah, ini terima atau tidak ini? Bapak yakin, dia yakin 100%, ini pengalaman. Ini Bapak lihat saja ini sudah merah-merah, ini karena saya biasa kerja begini. Ya, karena saudara, saya terima atau tidak? So, kalau saya terima, padahal saya juga berdoa.
Kalau saya terima artinya saya berdoa menunjukkan harapan pada Tuhan. Tapi sebenarnya saya mengharapkan jasa juga dari tukang pawang hujan. Berarti saya berharap pada Tuhan tapi tidak penuh. Ya. Itu contoh. Memang pada akhirnya saya tidak terima itu. Tapi sudah bayangkan seandainya saya terima berarti memang harapan pada Tuhan itu tidak total. Sudah berdoa sekian lama Tuhan kirim jodoh. Tuhan kirimkanlah aku. Tapi tidak datang-datang juga. Sampai ada orang jomblo pernah ngomong, pokoknya sudah bertahun-tahun jomblo. Tahun depan tidak jomblo lagi. Tahun depan beta harus kawin. Tidak peduli dari suku mana, tidak peduli warna kulit apa, tidak peduli model rambut bagaimana, tidak peduli agama apa, dan tidak peduli jenis kelamin apa. Nah, artinya berdoa tapi karena Tuhan tidak kabulkan, lalu akhirnya pengharapannya sudah dia mengambil langkah sendiri, artinya pengharapannya tidak total. Nah, di sini kita diajar kalau mau berharap pada Tuhan itu harus total, sepenuhnya. Jangan habis berharap pada Tuhan, harap pada manusia. Kita bukan berarti kita berdoa terus kita tidak berusaha. Kita harus berusaha, tapi jangan berusaha dengan cara-cara curang. Karena waktu kamu berdoa lalu mengupayakan cara curang, itu berarti kamu tidak sepenuhnya berharap pada Tuhan. Sakit, lalu ikut berdoa semalam-malaman, tapi habis itu mencari dukun. Kalau sakit setelah itu berupaya untuk terapi penyembuhan, it's okay, tidak ada soal. Tapi kalau habis berdoa lalu cari dukun, artinya ini harap pada Tuhan atau harap pada dukun. Nah, karena itu pengharapannya harus total. Sekarang kata ketiga, atas kasih karunia. Jadi pengharapan kita itu harus diletakkan di atas kasih karunia. Epitenkarin, dari karin itu jadi kata karis yang artinya anugerah yang cuma-cuma, yang mana kita tidak layak untuk terima. Nah, saudara, kasih karunia di sini bukan menunjuk pada kasih karunia awal yang menyelamatkan, yang justification. Tapi karena kasih karunia ini baru dinyatakan saat Yesus datang, maka ini kasih karunia yang di depan sana. Bukan kasih karunia yang di sana. Kalau kasih karunia yang di sana itu yang membuat kita selamat. Tapi pengharapan kita diletakkan pada bukan kasih karunia yang di sana, tapi kasih karunia yang di sana. Yang baru dinyatakan pada saat Tuhan Yesus datang. Ayat 13, kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu kapan? Waktu penyataan Yesus, waktu kedatangan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu begini. Pengharapan kita diletakkan atas kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan yang mana kamu tidak layak terima. Itu kasih karunia. Seperti saudara tidak perlu kerja apa-apa dengan saya, tiba-tiba saya kasih kebun, sawah 1 hektar. Itu namanya kasih karunia. Nah, kalau kasih karunia artinya saya sebenarnya tidak layak. Tapi semua hanya karena 100% dari pemberi. Kasih karunia Allah artinya 100% itu datang dari Allah. Tidak ada unsur campur tangan saya di dalam. Kalau ada unsur saya, perbuatan saya, usaha saya, andil saya, itu kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu harus 0 dari pihak saya, 100% dari pihak Tuhan. Nah, pengharapan kita diletakkan di atas kasih karunia. Kalau begitu, maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa kita berharap yang harapan-harapan tadi itu, kita berharap bukan pada kekuatan kita, bukan kelayakan kita, tapi pada kemurahan hati Tuhan. Maka bagaimana saya bisa mendapatkan 4 pengharapan yang tadi kita sebut-sebut itu? Banyak orang menaruh pengharapan bukan pada kasih karunia, tapi pada usaha sendiri atau kekuatan imannya.
Orang Arminian bilang begini, karena kasih karunia saya ada di dalam kapal. Tapi supaya saya tetap di dalam kapal, saya harus berusaha. Ya artinya, untuk tetap berada dalam kapal itu tidak lagi kasih karunia. Kalau itu full kasih karunia artinya saya bisa ada di dalam kapal, itu kasih karunia. Dan saya bisa tetap ada di dalam kapal, itu juga kasih karunia. Ilustrasi Arminian begini. Kalau kita mau nonton bioskop. Saya kasih saudara tiket. Ini tiket gratis, tidak perlu bayar apa-apa, gratis. Dengan pegang tiket itu kamu pasti bisa masuk bioskop. Tapi kamu punya tanggung jawab untuk jaga itu tiket. Kalau tiket itu hilang, kamu tidak jadi masuk. Kalau tiket hilang bagaimana? Kalau Calvinis punya begini, Tuhan kasih kamu gratis tiket itu ya. Setelah itu Tuhan perintah kamu jaga baik-baik itu tiket ya. Tapi sebenarnya kekuatan untuk menjaga itu tiket juga Tuhan yang kasih. Jadi bisa hilang? Tidak bisa. Kalau yang pertama tadi bisa hilang? Bisa. Yang kedua ini tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kekuatannya itu tetap dikasih itu dari Tuhan sendiri. Kamu harus tetap melakukan bagianmu, tapi sebenarnya sumbernya dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kalau sumber dari Tuhan berarti semua karena kasih karunia dong. Ya. Jadi pengharapan-pengharapan itu jangan menaruh pengharapanmu atas kekuatan imanmu. Karena iman kita tuh lemah. Kalau pengharapan itu diletakkan atas kekuatan iman, sekarang kita iman kuat. Tapi besok bisa tidak kuat. Hari ini berdiri, besok roboh. Kalau pengharapan kita diletakkan di atas kekuatan iman kita, kita ada kemungkinan dan kemungkinan besar, atau bahkan mungkin dipastikan, kita tidak bisa capai itu pengharapan. Tapi kalau pengharapan itu diletakkan di atas kasih karunia. Kasih karunia siapa? Tuhan. Kalau begitu kita pasti dapat itu pengharapan. Tidak mungkin tidak. Nah itu maksudnya ayat itu. Oke, itu artinya. Sekarang yang kedua. Terus bagaimana cara kita meletakkan pengharapan itu pada kasih karunia? Ayat 13. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu dan seterusnya. Dari sini kita bisa lihat Petrus menyarankan dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, siapkan akal budimu. Apa artinya siapkan akal budimu? Nah kalau saudara lihat ini saya kasih kutip frase dalam bahasa Yunaninya. Ya secara literal itu artinya ikatlah pinggang akal budimu. Dalam terjemahan MIRT, karena itu dengan mengencangkan ikat pinggang akal budimu. Biasa orang kasih kencang ikat pinggang untuk apa? Kalau mau baku pukul, oke, mari sudah. Ya, mulai sudah siap ya kan? Sudah kasih kencang, artinya kencang itu siap sedia. Atau mau lari, begitu lari kita kasih ikat pinggang dulu baru siap lari. Kenapa? Karena kalau tidak kuat tiba-tiba lari celana jatuh. Ya kan? Artinya ikat pinggang itu adalah kamu harus siapkan. Siap baik-baik. Makanya Alkitab terjemahan baru bilang siapkanlah akal budimu. Tapi terjemahan aslinya itu adalah ikatlah pinggang akal budimu. Itu terjemahan harfiahnya seperti itu. Nah jadi ikat pinggang itu artinya bersiap-siap, persiapkanlah akal budimu. Akal budi ini bukan hanya sekedar otak maksudnya ya. Tapi maksudnya kamu harus, pikiranmu itu harus disiapkan. Ya. Pikiranmu itu harus tidak boleh lengah, tidak boleh malas, tidak boleh kacau. Kira-kira begitu ya. Akal budi ini sekadar bukan hanya intelektual, tapi seluruh fungsi pengambilan keputusan.
dan orientasi batin. Itu yang dimaksudkan dengan akal budi. Jadi Petrus bilang, dengan kata lain Petrus bilang, pusatkanlah pikiranmu, jangan biarkan pikiranmu liar kemana-mana, atau dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh keinginan dunia, atau dikuasai oleh ketakutan karena kamu lagi menderita. Jadi ya, pusatkan pikiranmu. Pikiranmu itu harus diarahkan kepada pengharapan yang diletakkan di dalam kasih karunia Allah. Nah, ini penting karena pengharapan yang benar itu membutuhkan pikiran yang siap. Jadi pikiran kita disiapkan supaya harapan kita tidak bergeser kepada dunia. Kalau tidak, kita bisa berharap pada dunia. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita kita bertumbuh. Tapi kalau kita tidak siap dengan pikiran, kita seringkali menaruh pengharapan kita pada uang, pada koneksi, pada kekuasaan. Kalau kita tidak siapkan pikiran dengan baik, pengharapan kita itu bisa goyah karena ada banyak kesulitan dan penderitaan. Seperti dibilang dalam ayat 6. Atau harapan kita bisa dilumpuhkan oleh ketakutan, godaan, kesenangan dunia. Karena itu perlu siapkan akal budi kita. Ya. Lalu yang kedua, waspadalah. Nah, kata waspada di sini itu dari akar kata nepo yang secara harfiah artinya sadar atau tenang atau jangan mabuk. Pikiran harus jernih. Nah, Petrus menggunakan kata Yunani ini sebanyak 2 kali di sepanjang surat ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Itu kata Yunani yang dipakai di sana. Ayat 5, pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah. Itu kata yang dipakai di sana. Nah, dalam konteks di sini waspada menunjuk pada keadaan terjaga. Nah, apa hubungannya dengan pengharapan? Maksudnya dengan kewaspadaan membuat kita dapat menjaga pikiran kita tetap fokus pada pengharapan yang diletakkan di atas kasih karunia. Jadi sebenarnya bedanya di mana antara siapkan pikiran dengan waspada? Ikatlah pinggang akal budi menunjukkan kesiapan rohani dan tekad. Sementara waspada itu menunjukkan kejernihan dan kewaspadaan. Coba saudara, gampangnya saudara lihat tabel ini. Bedanya antara ikat pinggang akal budi dengan waspada. Ikat pinggang akal budi itu makna utama persiapkan diri secara aktif. Kalau waspada, jaga diri tetap sadar, tidak terpengaruh. Tindakannya itu tindakan awal. Itu waspada itu sikap berkelanjutan. Fokusnya pada kesiapan pikiran. Lalu yang waspada itu pada kejernihan pikiran. Saya kasih gambaran begini. Ada tentara tidur-tidur. Lalu ada info mau perang. Maka dia mulai bangun, dia pakai dia punya sepatu, ya, dia pakai dia punya pakaian, dia punya ikat pinggang, ambil dia punya senapan. Nah, itu yang namanya persiapkan pikiranmu. Jadi dia siap awal. Setelah dia siap awal, lalu dia mulai maju untuk perang. Sudah di tengah perang, lu sudah pakaian sudah lengkap, sudah siap semua, tapi lu tidak bisa santai-santai. Lu nganggur-nganggur, itu orang tembak kasih mati lu. Jadi dengan kata lain, siapkanlah akal budimu itu di awal. Tapi setelah lu berjalan di tengah jalan, waspada di tengah-tengah. Karena kalau lu siap dari awal, tapi di tengah lu lengah, tidak waspada, sama saja. Jadi dengan kata lain, semua berfokus kepada pikiran. Siapkan pikiranmu, tapi setelah itu, di tengah jalan, harus awasi terus pikiran, supaya jangan sampai teralihkan di tengah jalan. Mungkin ambil contoh begini. Kalau misalnya hari ini saya KKR ya. Sekarang saudara-saudara.
Kita harus bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Tidak boleh berdosa. Sekarang saudara-saudara, siapakah yang hari ini mau bertekad untuk hidup kudus? Maju ke depan. Saudara semua maju. Itu titik awalnya kan? Nah itu namanya siapkan pikiran. Habis itu besok saudara pergi ke kantor. Apa yang terjadi? Ya. Atau setelah itu saudara mulai buka medsos. Lihat itu di TikTok cewek-cewek goyang-goyang, ya goyang pantat dengan telanjang segala macam. Lalu pikiran saudara terpengaruh. Padahal saudara sudah siapkan di KKR kan? Tapi ternyata tidak waspada di lapangan. Nah, yang Petrus katakan itu begitu. Bukan hanya di awal. Kita semua ini biasakan siapkan akal budi. Waktu ibadah. Waktu KKR. Ya. Atau waktu mau start dari rumah. Kita berdoa siapkan. Tapi kita tidak waspada di tengah jalan. Oke, saya kasih gambaran begini. Kira-kira kalau mau main sepak bola. PSG lawan Inter Milan. Kira-kira kipernya siap atau tidak? Kalau tidak siap, kenapa lu masuk lapangan? Pasti mereka sudah siap, baru masuk lapangan. Tapi apakah setelah di lapangan bisa waspada terhadap serangan lawan? Dalam kenyataannya, banyak kiper tidak waspada. Sekarang, oke, saudara lihat contoh video ini. Im letzten Moment schreien die Fans dann, dreh dich um, aber dann war es ja schon zu spät. 这个看得非常清楚啊。而当这个球打进的时候，谢维杰在喝水，你是怎么理解的？这个要看这个，首先看呢这个发球地方有没有跟裁判要哨。如果他没有要哨，首先发出来了，对，无论如何这就是守门员，那你应该在位置。第一，他要指挥人墙的站位。Oke, apakah kipernya siap untuk pertandingan? Pasti siap. Apakah kipernya waspada sementara pertandingan berjalan? Tidak. Masa pertandingan lu bisa minum kasih tinggal begitu gol kaget? Masuk. Lu bikin apa kawan? Kok bisa lu minum dengan santai di tengah-tengah pertandingan begitu? Lu siap tapi tidak waspada. Paham? Nah kalau begitu, yang penting itu memang siap, itu memang penting. Tapi penting saja tidak cukup. Siap saja tidak cukup. Butuh kewaspadaan. Karena apa? Karena setiap saat kita punya pikiran ini bisa lari kepada pengharapan dunia ini. Kita punya pikiran ini kan harus diarahkan kepada pengharapan itu. Taruh di atas kasih karunia, taruh di sana. Supaya dinyatakan di akhir zaman. Nah, kita semua biasa siapkan tapi tidak waspada. Karena itulah maka siapkan pikiranmu. Tapi juga waspadalah. Karena godaan bagi pikiran kita di tengah jalan itu banyak. Waktu saya masih kuliah di kampus sekolah teologi, biasa kita siang tuh bagi-bagi meja ya. Ya betul Alfa ya. Itu meja-meja makan. Satu kelompok makan itu kira-kira 6-7 orang di satu meja. Jadi menu paling favorit itu adalah pecel lele. Tapi itu datang itu 1 bulan 1 kali pada hari Jumat. Nah, lelenya besar-besar, sambalnya enak-enak. Dan saudara-saudara, satu hari kita sudah duduk di atas itu meja. Lalu lele-lele sudah menggiurkan di situ. Ya, masing-masing ambil. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Begitu berdoa waktu saya amin. Hilang lele saya. Saya lihat-lihat di muka wajah semua juga wajah tidak berdosa semua. Ya, saya tidak tahu siapa, apakah dari meja ini yang ambil anggota meja atau anggota meja lain. Pokoknya hari itu saya kehilangan. Menyedihkan makannya air mata. Bulan berikut kembali lagi itu lele keluar. Saya sadar kelemahan saya itu tidak waspada. Karena kali lalu saya hanya berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Maka kali ini lele ada di Sutara, saya berdoa, terus saya kobo begini. Ya Tuhan. Ini pertahanan Tuhan yang mau ya.
Ini namanya bukan hanya berdoa, tapi berdoa dan berjaga-jaga. Nah, itu artinya waspada. Saudara, terlalu mudah pengharapan kita ini beralih kan? Dari semua harapan-harapan kita itu beralih ke dunia ini kan? Terlalu mudah kita bergantung dan berharap kepada uang kan? Ya, terlalu mudah kita berharap kepada koneksi-koneksi dan segala macam kesenangan dunia kan? Siapkan pikiranmu di awal, waspadalah di tengah jalan. Dengan demikian, kita bisa terus menaruh pengharapan kita total sepenuhnya di atas kasih karunia, dan kasih karunia ini akan dinyatakan kapan? Di akhir zaman. Itu arti ayat 13 ini. Tuhan memberkati kita. Amin.